Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qubur wa tamamil usul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syuf'ah. Bab syuf'ah halaman 79. Syuf'ah menika hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu. Terus misalkan wonten tiyang misalnya dua orang menika istirak utawi syirkah barengan tumbas tanah misalkan. Jadi tanah itu atas nama dua orang, boten disikat, tidak dipisah. Tidak dipisah. Terus misalkan dua orang beli tanah 100 ubin misalkan. Terus tanah 100 ubin itu benar-benar milik dua orang. Tidak ada nomor sekat, misalkan sebelah begini milik si A, sebelah sini milik si B. Jadi semuanya itu milik dua orang. Nyata ini salah satu kok bermaksud menjual dan bahkan nyata-nyata dijual kepada pihak lain. Nyata ini konco sirkai boleh norok membeli secara paksa, meskipun sudah dijual kepada pihak ketiga. Ini namanya syuf'ah. Kenapa? Sebab nek sampai menjadi milik orang lain itu bisa jadi dadosna doror, bahaya, tidak nyaman. Misalkan tiang beda tiang mungkin beda karep, padahal sejak awal sampun cocok kali syarif kodim utawi nopo konco syirkan sing pertama. Makanya mesti nipun nek piyambakipun kok butuh duit misalkan kepengen menjual melepas bagiannya, mesti ini ditamake datang konco syirkanipun. Lalu seandainya dijual kepada pihak lain, kata ini konco syirkanipun punya hak paksa untuk meminta atau membeli bagiannya konconya sing sampun didhawuhi. Ini namanya hak syuf'ah. Syuf'ah menika hak tamalluk, memiliki secara paksa. Jadi hakku tamallukin begini. Jadi hak memiliki secara paksa. Sebab yang boten dipaksa bisa jadi yang boten diberikan. Nah, ini syuf'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 923. An Jabir ibn Abdillah.
Setunggal hadis saking sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Jabir ibnu Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifat at-turuq fala syuf'ata. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Qadha sakun mutusi. Qadha itu berarti fil mukhasamah. Jadi wonten mukhasamah, wonten sengketa, terus akhirnya Nabi memutuskan persoalan dari dua orang yang bersengketa, itu namanya qadha. Qadha mutusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah kelawan mutusi hak syuf'ah norok secara paksa fi kulli ma ing dalem saben-saben bondo lam yuqsam kang ora bisa dibagi. Kenapa tidak bisa dibagi? Karena syirkah benten nek napa mujawarah bil mujawarah wonten tiyang tumbas dua orang beli tanah seluas 100 sudin, tapi terus disigar terus kali bagian kulon gemu, bagian wetan gemu, ini berarti sudah bisa dibagi. Nah, ini seandainya yang satu dijual buatan apa-apa, tapi ini buatan satu barang milik dua orang, makanya tidak bisa dibagi karena memang setiap orang itu punya hak di setiap titik tanah itu milik dua orang. Faidah waqa'at maka yang dalam nalikane tumibo al-hududu apa pira-pira batas wasurrifat lan den bedakno aturu apa pira-pira dalan fala syuf'ata maka ora ana hak syuf'ah iku maujud. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hak syuf'ah, menetapkan berlakunya syuf'ah, hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Fa'idha waqa'atil hudud, dan apabila telah sesuatu itu dibatasi, wasurifat aturuq atau jalan masing-masing tanah itu ada jalan pemisah, entah batasnya itu dengan batas utawi dipisah dengan jalan, maka fala syuf'ata sudah tidak ada lagi hak syuf'ah. Karena hadis ini berawal saking adanya dua orang sahabat yang bersyirkah tumbas tanah. Nah, terus salah satu ini butuh harta, akhirnya dijual kepada pihak lain tanpa ngabari pihak koncone ini mau. Akhirnya koncone ini keberatan, patuh. Akhirnya pun patuh datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya Rasulullah? Oh ini barangnya awake dhewe wong loro. Lah kok dia menjual kepada orang lain? Saya nggak dikabari, sehingga yang tadinya saya itu syirkah dengan dia, akhirnya sekarang saya syirkah dengan orang lain. Yang tadi nggak cocok. Kecuali ketika cocok, misalnya dijual, kok ternyata dia tahu, tidak ada masalah. Nah, yang tadi sudah berusaha. Syuf'ah itu berarti syuf'ah itu diawali ketika ada mukhosomah, ada ketidakcocokan. Akhirnya dituntut dengan pengadilan, akhirnya pengadilan ini menetapkan adanya syuf'ah. Dan ini qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Maka nek ditinggali hadis niki, syuf'ah niku baru bisa ada hak untuk memaksa pembeli baru untuk menyerahkan kepada dia, tentu dengan iwak dibayar sesuai dengan harga yang telah dibayar. Kowe mau tuku piro? Tak tuku 100 juta, wis saiki tak jaluk aku hakmu, tak genteni 100 juta. Ngeten iki angsal syuf'ah. Syaratnya harus bil khilthah, mana
bahasa di dalam Kifayatul Akhyar, syufa itu syaratnya bil khiltah dunal jiwa. Syarat pertama itu bondo yang disufa itu benar-benar hasil khiltah. Khiltah itu percampuran. Jadi 100 ubin itu benar-benar campur milik yang kane. Dunal jiwa, bukan jiwa. Bukan jiwa. Jiwa itu biasanya tetangga. Misalkan 100 ubin, yang sebelah Kunti Paro dikasih tanda, sebelah barat miliknya si A, sebelah timur miliknya si B. Ini berarti jiwa, tetangga. Nah tadi seandainya yang satu dijual, dah, waktu itu jajar buatan parongan, buatan parong mengajukan sumpah terus sonor buatan parong. Sami kali tetangga, tonggo pak. Tonggo ini jenengan misalkan ada pekarangan jajar jenengan. Kan berarti sudah dipisah. HN jenengan jelas, HN tetangga jelas. Kalau seandainya tetangga itu mau menjual kepada pihak lain, jenengan cocok atau cocok sah. Kenapa? Karena hak miliknya itu tidak khiltah, tidak campur. Nah, meskipun coro adab bertetangga, ini wonten hadis. Ya, pun didol dengan sanes. Sebelum tetangga dekatnya ini ditawari. Nah, ditawari kok mboten kersa nggih tiyang sanes. Nah niki. Pun niki hadis ini nedahaken. Ada beberapa mayukhadu min hadzal hadis, ada beberapa faedah yang saged diambil dari hadis ini. Pertama, asy-syari'ah ma min ahkamin syar'iyyin. Kula nate maos tenggone napa niki hikmatut tasyri' wa falsafatuh. Kalau ada kitab namanya hikmatut tasyri' wa falsafatuh, hikmah syariat dan filsafatnya, filosofinya. Itu ditegaskan ma min hukmin syar'iyyin illa waqad qurrira bihi lijalbil masalah atau lidaf'il mafsadah. Tidak ada satupun produk hukum syariat dalam persoalan ibadah dan muamalah normal kecuali di situ pasti yang dituju dua hal. Satu, mendatangkan masalah, yang kedua itu menghindarkan dari mafsadah. Nah, saat ini dalam kasus syirkah, kalau sampai yang satu menjual tanpa sepengetahuan yang satu betul, ini akhirnya terjadi doror, kerugian dengan pihak setunggal. Soalnya kan mbak ini sampai barengan kalau tiang sana mesti ada perhitungan bisnis, ada sisi berbagai hal ya. Kalau sampai dijual kepada orang lain bisa jadi nanti merugikan. Makanya syariat membolehkan hak syubhat, nuntut tenggone pengadilan agar pemilik baru itu menyerahkan kepada dia sebagai syarih qadim. Kemudian nomor kali takunu syuf'ah fil iqar al mushtarak alladhi lam tumayyaz hududuhu wa lam tu'raf turuhu. Syuf'ah itu berlaku tenggone perkara sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Makanya kalau sudah bisa dibedakan entah dengan batas maupun dengan jalan, misalnya sudah ada kesepakatan ini milikmu, ini milikku, maka itu sudah tidak boleh terjadi, tidak boleh ada hak syuf'ah. Wa fi riwayatin li Muslim, wa fi riwayatin Muslimin, lan iku tetep ing dalam riwayat Imam Muslim. Utawi riwayat asyuf'atu fi kulli syirkin. Syuf'ah menika fi kulli syirkin, ing dalam saben-saben bondo sepurane syirkin. Ardin boniku rupi bumi, au rubu'in utawa omah, au ha'idin utawa pekarangan. La yasluhu ayyabi'a hatta ya'ridu ala syariki. Engkang boten patut didol tenggone tiang sanes sebelum ditawarkan kepada syariknya, kepada tiang ingkang sepuluh sing sami-sami syirkah tenggone bondo.
Wa fi riwayat Tuhawi qadun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah. Nabi itu nanti ngutusi syuf'ah fi kulli syai'in, ing dalam saben-saben sesuatu. Wa rijalul siqatun, rijale hadis niki siqatun saged dipitadosi. Hadis yang kedua ini membahas masalah syarat daripada napa niki masfuh, perkara sing ditorok barangnya. Menurut pendapat jumhur, barang sing saged dipun napa niki syuf'ah menika sing pokok ya, fi kulli syirkin. Ini jadi mengulang kali hadis inggil. Fi kulli syirkin, tegese sesuatu ingkang napa sekutonan. Tapi terusnya mau terus ini ardin au robain au hakitin la yasru ayyabi hatta ya'ridu ala syariki. Nomor kali itu napa niki tenggone perkara ingkang napa nggih seandainya dipisah niku tesih saged diambil manfaat. Contohnya tanah satu ubin seandainya dipisah, yang satu ubin dijual, yang satu ubin milik syirkah kodim, syarif kodim, pemilik lama, kontennya tetap saged di lah nek ngaten iki boleh terjadi syuf'ah. Tetapi pendapat kedua, tapi nek perkara sing terlalu cilik ya, perkara sing bukan termasuk ikor niku bangsa napa nggih lahan omah. Tapi nek sesuatu niku sifatnya makilan au mauzunan, ngeten iki boten saged disyuf'ah. Contoh ngeten Pak, seandainya wonten tiyang sirkah bukan tenggone aset tanah omah, tapi sirkah itu tenggone biji-bijian, sesuatu yang ditimbang utawi ditakar. Wonten bakul niku sirkah tenggone beras. Beras senilai 10 ton itu milik dua orang. Iki namanya sirkah tenggone makilan, sesuatu yang sifatnya takaran. Jadi seandainya kok separuh sing 5 ton itu disatu, yang 5 ton dijual, ini betul apa-apa tidak berlaku syuf'ah, karena ini bukan barang sing sifatnya napa nggih, bendane itu bukan benda sing gede, benda sing syuf'ah itu terjadi dengan perkara sing relatif awet lah, omah, tanah. Nah, sing bangsa cilik-cilik enten iki kados makilan, sesuatu sing ditakar utawi mauzunan, sesuatu sing ditimbang, barang-barang cilik ngoten niku boten usah tidak terjadi syuf'ah. Jadi syuf'ah niku cara hadis ning inggil niku hanya tenggone fi ardin, robain, haitin. Ngeten iki. Nek sing bangsa barang-barang cilik boten usah dituntut ning pengadilan. Maksud dengan syuf'ah bakul, misalkan bakul lambi tumbas pulang barang terus milik mereka berdua barangnya ini. Nah kok separuh didol tanpa izin, kok larang pengadilan, betul usah. Ya cukup robukan ngoten niku. Tapi kalau sudah berupa aset-aset besar, kados tanah, rumah, ini sing berlaku syuf'ah. Meskipun qada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli syai'in. Nah, ditingali hadis kedua ini, asal sesuatu itu milik bersama, boten mandeg barangnya, pokoknya oleh di syuf'ah. Ini madzhab Abu Hanifah. Tapi nek madzhab jumhur boten, syuf'ah itu khusus dengan barang-barang gede, kados tanah, omah, pekarangan. Tapi nek barang-barang sing nek bahasa fikihnya fil ikor itu bendane itu boten saged dipindah-pindah. Aset tetap ya. Bangsa tanah, omah, tapi nek sing bangsa apa barang-barang termasuk
motor, terus sepeda, betul saged syuf'ah. Saged ditambah ya. Jadi syuf'ah berdasarkan pendapat jumhur itu tidak fi kulli syai'. Tidak dengan segala satu, tapi benda-benda yang napa nggih asal tetap nih bangsa tanah, gudang, omah. Tapi nek bangsa barang-barang ngoten niku mboten. Kecuali menurut Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pokoknya seperti asal barang itu milik bersama sirka terjadi syuf'ah. Dasar ini qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli syai'in. Oke, segala sesuatu asal milik bersama, mboten mandeng barangnya, tidak harus berupa ardun bumi, tidak harus berupa rombongan rumah, tidak harus berupa haitun pekarangan. Terus pokoknya fi kulli syai', asal milik bersama. Kok bolone kuntul bolone yang sanes, dia itu boleh menuntut yang pengadilan diminta kembali. Tapi ini khilaf, ini pendapat Ibnu Abu Hanifah. Wa an Anasin dari sangi sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala ketika sedang sahabat Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarud dari ahaqqu bid-dari. Jarud dari utawi tangga omah iku ahadku wong sing paling berhak. Ahadku iku luwih berhak dari kelawan omah. Jenengan misalkan gadah griya terus gadah tangga, ngoten niku jane adol omah niku sing paling berhak ditawani niku tanggane omah niku manane jadar ahadku bidar. Ini berarti untuk hadis ini menunjukkan betapa hidup bertetangga mereka kedah hati-hati, karena haknya tetangga itu luar biasa. Jadi kan gak ada omah, kok pengen adol omah itu ngoten niku sing pertama kali ditawani itu dene tanggane. Aja ngantek tiang jowo ditawani, tanggane mboten ditawani. Kecuali ketika tetangganya ini ditawani kok mboten wonten sing purun, mboten wonten sing kersa, monggo dibeli tiang sanes. Tanggane termasuk kategori tangga dulur. Tangga dulur itu didahulukan dulu. Tapi wal jaril qurba itu tangga dekat. Nek delok hadis iki prioritas tetep tangga niku, tangga omah. Iki didahulukan. Iki jadar ahadku bidar. Bahkan hadis niki sebagian ulama nulis ngeten hakul jar ala jari kabirun faqad jaa fil hadis sahih anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qol ma zala jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Jadi kata Nabi, Jibril itu sering sekali memberikan wasiat kepadaku, pesan kepadaku kon nabi tonggo, sampai saya ini menyangka bahwa saking besarnya hak tetangga sampai tonggo itu nek tonggone mati berhak nopo warisan. Jadi aja nabi nek tonggone jangan sinten jangan asal warisan mboten Pak, mboten usah daftar ahli waris, mboten usah. Ini bahasa kajian Nabi hatta donantu annahu sayuwarrisu. Aku dinasihati Jibril, dipesan Jibril pokoknya memenuhi hak tonggo sapi-api sampai tak nyono kaya tonggo itu nek mati tonggone berat napa warisan. Ini saking gedene makanya kita negara tonggo kedah sing sae, jangan sampai ada masalah kudune diapiki. Nah ini bahkan sampai ketika kita mau menjual pekarangan, menjual rumah, itu prioritas sing ditawani tong. Kalau gak ada konco Pak, jejere ini kalau tanah ini kan, ya baik ini tanah sedikit, kepengen duit tanah. Lalu oleh pemiliknya malah dijual sama orang jauh, tanpa ada tetangga yang dikabari. Mungkin kesuwen ini nanti saat ini bukan rampung-rampung. Padahal harganya
berarti seandainya dia lebih daripada ini, tonggolnya dosa. Tonggolnya dosa, tanah sekitar hampir 100 kubik pinggir jalan kayak. Tonggolnya itu udah butuh kanan kiri. Tonggolnya mampu dan memang butuh. Lalu mana dijual? Tengok dia. Tapi padahal seandainya dari si harganya berani malah iso sandure wae mau butuh. Kata ini kok tonggolnya gelong atau sani. Ini nuduhno Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ketika dikaji Nabi, jada ahaku bidar. Kenapa? Karena bisa jadi ketika ini kok milik orang lain, ya, bisa jadi merepotkan dia. Saya mestinya biasanya dilewati, didol akhirnya oleh dilewati. Atau bisa jadi tetangga yang baru ini kadang-kadang kurang cocok di hati, ini sakit rugi. Biasanya lagi liwat, lagi memang gendeng, misalnya ini, saya malah dipakai kalau pemilik yang baru, orang liwat misalnya ini, nah, akhirnya nggak nyaman. Makanya jada ahaku bidan. Cuma meskipun seperti itu, tetap tetangga tidak punya hak syuf'ah. Nah, ini tidak punya hak syuf'ah. Betul kok terus begitu dijual sama orang lain, bab ngaji bab ngaji bab syuf'ah atau menuntut dengan pemerintah. Ini tak minta paksa dengan harga yang sama bahkan siap lebih tinggi, betul pak. Karena apa? Karena syuf'ah itu berlaku dengan syirkah. Kecuali ketika tanah jenengan sama tanah tanggoni imam dulu itu memang beli bareng-bareng semua sudut milik berdua, yang baru angsal syuf'ah. Mila dzahaba al-jumhur la syuf'ata lil jar lima fi shahih. Mana dalil yang menunjukkan kalau hak itu hanya hak antar tetangga, tidak boleh terjadi, tidak boleh minta syuf'ah. Dari lagi hadis tinggal, fa idza waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq fala syuf'ata. Ketika memang sudah dibatasi milikmu ini, milikmu itu, dan sudah dipisahkan dengan jalan misalkan, maka tidak boleh terjadi, tidak boleh ada hak syuf'ah. Tangga benar. Tapi meskipun seperti itu sepindah malih, nek karo tonggo ajeng atul ditawani tanggane. Ini jada ahlu bidar. Wa an Abi Rafiq, dari Abi Rafiq radhiyallahu anhu qala, ngendika sinten Abi Rafiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahakku bisokobihi. Al-jaru tetangga ahakku niku luweh berhak bisokobihi ay bikurbihi, sebab kedekatan tetangga. Akhraja ngedalki hadis ini hadis, akhraja ngedalki ini hadis al-Bukhari sinten Imam Bukhari. Ini al-jaru ahakku, tetangga itu lebih berhak bisokobi, sebab kedekatan dia. Ketika posisinya itu dekat, maka dia yang berhak. Maka ketika seseorang ya adol omah utawi adol tanah, yang paling berhak dikabari itu tetangga yang mulasikoh, yang mepet, tetangga yang paling dekat, sing mepet sing. Terutama nih sing mepet kok gak gelem ya semandan cedeke maning. Pokoknya tetangga. Tapi sing jelas yang paling pilihan itu sing mepet. Bisa kopi karena kedekatannya. Makanya termasuk orang-orang yang kita harus berbuat baik itu tetangga. Sampai ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa lagi? Ketika Kanjeng Nabi niku napa la yu'minu ahadukum hatta maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaro. Kanjeng muni apa sudah
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sinten tiyang sing iman dhateng Allah, dhateng Rasulullah, dhateng dina akhir, hendaklah dia ini memuliakan tetangga. Di bahasanya itu memuliakan. Berarti kalau sampai ada orang kok tidak memuliakan tetangganya, berarti imannya ini bermasalah. Karena ini urusannya dengan iman. Sampai wonten kisah zaman riyen itu nanti kula aturke. Wonten seorang tiang soleh itu gadah tangga, tanggane niku tiang Yahudi. Tanggane niku Yahudi, omahe niku pepetan. Lah Yahudine niku gadah apa niki tempat kalen nggih kan apa comberan. Comberan niki mepet karo griyane tiang soleh niku pas mepet kamar. Sehingga comberannya itu merembes mlebet ning gone kamare. Tadi terus begitu kembang ditadai karo ember, kebak dibuat, tadai maning kebak dibuat. Jenengan nek ada tangga comberannya mepet ning gone dindinge jenengan, terus banyune mlebu ning kamar kira dinapake Pak. Kira-kira pripun? Wah, urusan pengadilan ya. Ya Allah. Tapi tangga niku mboten ditandai, banyu kebek dibuang, tandai tiba. Suatu saat tetangga tiang soleh ini kok gerah. Tanggane do tilik. Termasuk tiang yang masuk begitu tilik. Tiang Yahudi komentar. Ini jero kamar kok ambune kok madan sang ora nyaman. Begitu didelok lho niku bae apa? Kok ambune ra enak. Nek umpamane jenengan dados tiyang saleh niku dinapake Pak tanggane muni ngono. Disiratke. Ya Allah. Apa kata enggak? Nyuwun ngapunten kula sakit kira-kira dinten dereng saged resik-resik. Akhirnya tetangganya itu nyelidiki, iki bayi ngopo. Ternyata dia kaget, ternyata ini air comberan sama omahku. Ya Allah, saya kita ini terlalu cedek rembes begini. Akhirnya pun terus, loh, kenapa jenengan kok tidak ngabari aku sejak dulu? Pertanyaannya jenengan nadai banyu comberan niki terus dibuang, ditadai, dibuang, itu sudah berapa lama? Jawabannya 10 tahun yang lalu. Apa namanya Pak? Nadai banyu comberan, buang, nadai banyu comberan, kok sampai 10 tahun? Jangan lagi 10 jam harus benar ya, 10 tahun. Ya Allah. Terus pertanyaannya, apa yang menjadikan jenengan ini kok berbuat seperti itu? Alasannya kula kepengen manut, kepengen bungano Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi ini merintah kon mulyakno tangga, aja nganti ana tangga tersinggung. Saya khawatir nek sampai kula komplain karo jenengan dengan tersinggung. Nah, ini Pak. Niki saking tuluse tiyang niki ikhlase. Terus betapa ajaran Kanjeng Nabi ini luar biasa. Tiang Yahudi itu akhirnya pun syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengakui betapa Islam ini mengajarkan akhlak. Nek diceritakan gampang, nek dilakoni angel. Ceritanya lagi wis nang dilakoni. Ceritanya. Jadi maksud bahasanya hadis itu falikrim, memuliakan. Pripun bisanya tanggul ini mulya, kita ada tanduran panen, ono gandul wonten napa lah tanggulnya dimulyakake. Kita bepergian langsung tanggulnya dimulyakake. Nah, ketika Imam Ghazali hidup bertangga itu nek saged minimal itu setunggal tarkul ada, jangan sampai ganggu, jangan sampai menyakiti, ini minimal. Maksimal al ihsan alaihi, ngapii. Nah, ngapii ini minimal juga ada menyakiti.
Nek ora iso ngapiki minimal jangan sampai menyakiti. Tapi nek sampun sakit tidak sampai menyakiti, diunggahno malih sampai memuliakan bagusi. Digawa-gawake sering dipetak-petake. Nah, iki tangga. Nek cara basa wong Jawa, pager mangkok luwih rasa daripada pager tembok. Kedawang pager mangkok karo pager tembok kathah pundi Pak? Wat pundi. Ya Allah maneh jangan cilikane kula Pak. Nek masak iki kula keputan nggih, tangga-tanggane kula beda tradisi nek masak sayur niku terus disisake sayur bening dikekno tangga. Kula sering dikengken ibune kula masak jangan kunci sayur bayi ngoten. Iki kayak nonton dulu duwe anak cilik kok gak dolan anake. Saya tawel niku Valikrim jarum. Wa an Jabir, setunggal hadis saking Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al jaru utawi tangga ahadku iku luwih berhak bisyuf'ati jarihi kelawan norok gone tanggane yuntadharu den tunggu biha sebab napa kelawan syuf'ah iku wau wa in kana lan senajan ana sapa tangga ghaiban iku ghaib pas terjadi jual beli dia sedang tidak ada di rumah. Idza kana tariquhuma ing dalem nalikane ana tariquhuma apa dalan lorone wahidan iku siji. Terus hadis ini yang baleni malih Nabi menegaskan kembali al jaru ahaqqu bisyum'ati jari. Tangga niku luwih berhak norok nggih nggone tangga. Hadis niki digunakan oleh mazhab Abu Hanifah. Bahwa teori mazhab Abu Hanifah niku syuf'ah tidak harus tenggone bondo sing bisyirkah. Bahkan bil jiwar itu termasuk berhak. Mulai cara fikih Hanafi Pak, jenengan gak ada pekarangan didol mboten ngabari tanggane. Akhirnya pun tanggane keberatan. Aku ya butuh pekarangan iku, mergo semua aku ya kuat. Lah kok malah didol tanggane wong liya. Ngeteni cara fikih Hanafi, tanggane jenengan berhak mengajukan keberatan dengan pengadilan memaksa pembeli baru itu untuk menjual kembali kepada dia dengan harga yang sama. Ini cara fikih Abu Hanifah. Tapi nek cara pendapat jumhur Imam Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali boten. Namun mazhab Abu Hanifah. Iku nek cara jenengan cocok pundi Pak niki? Gaten-gaten. Dadi tanggane wis kedarung adol, jenengan kepengen nembe ngertos. Maka itu nek cara Abu Hanifah boleh keberatan minta. Tapi nek cara napa niki, cara jumhur boten. Lah terus dalile di Abu Hanifah dalile iki al jaru ahaqqu bisyuf'ati jari. Secara shar'i Nabi menyebut bisyuf'ati jari. Yuntadhur biha wa in kana liban. Cuma teruse nah iki sing dadi mahal niza. Sing dados ulama khilaf. Idza kana tariquhuma wahidan. Kalau memang jalannya itu satu. Nah, ini berarti ada unsur istirok. Istiroknya tidak tenggone barang yang didole, tapi ada sebagian yang istirok. Contoh ya, jenengan ini ada tanah karo tangganya. Untuk bisa keluar dari kotak niku, niku dalannya niku tunggal. Dalannya niku lewat satu jalan. Lah nek sampai tanah tanggane jalan didolnya lu sak pedal. Gambarannya berbunyi, wis pokoknya intinya nek tanah itu sampai dijual, jenengan ini bener sakit lewat. Nah, itu memang beda pemilik sudah saat nopo itu bener-bener pemilik tidak terjadi syirkan. Tetapi nek sampai dengan dijualnya HE tetangganya jangan dijual pada orang lain, jangan tidak dikabari, kok dados no, jangan medali repot. Nah, ngeten iki jangan boleh mengajukan keberatan, mengajukan
syuf'ah untuk memaksa pembeli baru itu memberikan hak belinya kepada jenengan. Idakan atau rumah wahidan. Ini wonten berita viral Pak. Dalam contohnya ke kasusnya yang Kudus. Nah, mulai tahun ini kalau terus suatu tonggo jalan keluarnya itu lewat pekarangannya, lewat halaman tangganya, tidak ada akses lain. Delalah tonggo ini betul rukun, ada masalah padu, begitu padu tonggo ini jengkel. Di saat mbak ini di rumah undang tukang kalau material dipager Pak, pager tembok. Begitu esok-esok ngetan orang dalan ditutup pakai tembok, goro-goro ada masalah. Nah tadi kita cara dengan sing salah sing pundi. Kejadian asli ini akhirnya pun sampai 3 hari dia tidak bisa keluar. Akhirnya pun geger-gegeran dan perangkat sampai diketahui wartawan, dirubahno berita di media sampai Tribun Jateng di wonten Suara Merdeka Barat geger akhirnya. Nah yang tadi betul Pak, meskipun ada masalah, meskipun versi kita yang salah tangga, apapun salah tetangga, hak tetangga harus tetap ditegakkan. Kalau iklim jauh, jadi itu jangan Pak terus memutus hak tetangga, meskipun itu tanah-tanah kita, tanah-tanah yang ada dewek. Dan ini jangan sampai terus guru-guru dan masalah ditutup. Ini tidak termasuk memuliakan tetangga. Apalagi dalam persoalan syuf'ah ini. Jadi kalau sampai tori huma wahidan, dengan dijualnya itu menjadikan tetangga tidak bisa lewat, karena sudah menjadi hak orang lain, misalnya. Tadi ini coro hadis ini boleh dia memaksa untuk membeli. Cuma ada kasus yang kalau ceritakan tidak jual beli, tapi kan haknya dibatasi, sehingga tetangga berhak melewati, akhirnya dibatasi. Ini hampir wonten mirip sidik, sama-sama terjadi pembatasan hak. Yang tadinya tetangga itu punya hak untuk mengambil manfaat dari hak tetangganya, akhirnya gara-gara dalam kasus syuf'ah itu dijual, dalam kasus yang kalau ceritakan ini dipageri. Jadi tetap berdampak. Tapi sekali lagi hadis ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang adakah hak syuf'ah dalam tetangga. Nah, cara Abu Hanifah bahwa tetap ada hak syuf'ah, nah cara jumhur tidak, kecuali tadi idakan atau riguma, kecuali dari sebagian milik tangga itu ada hak bersama tanah yang barang. Terus nenggone kalimat yuntadzur biha, tetangga ditunggu. Nah, misalkan idakan iban, pas adol tangganya dalam nenggone luar Jawa sampai 2 minggu, padahal butuh ya baik. Yang tadi sakit ditunggu. Masyru'iyatu intidhari ba'il iqar hatta yahdura jaru al-ghaib. Hadis niki secara sahih menunjukkan disunahkannya nunggu kehadiran tetangga dekat kalau memang dia ini bermaksud menjual lahannya. Jangan adol omah arep didol ngene wong liya, jane tak kepengin ditawarno tetangga dekat tapi di saat arep didol tanggane malah luar Jawa. Nggone luar Jawa seminggu maneh ngeten iki disunahno nunggu. Nah zaman saat ini dibel, jadi tak dol, regane semene, wani kok gak. Tapi ternyata, orang sinyal, nah ini orang di HP, ya disunahkan, ditunggu, ini sunah nih. Jadi jangan sampai dadekno gelone tonggo. Lu gawe gelone tonggo niku pengaruh tekan akhirat lho Pak. Pengaruh tekan akhirat. Kita itu jangan sampai akhir hayat kita itu ada tetangga yang tidak suka, apalagi sampai kathah tanggane. Wonten setunggal riwayat dari hadis Bukhari.
Maka Rasulullah SAW marra bi janazatin. Kanjeng Nabi niku nate karo sahabat diliwati jenazah. Fa asnau 'alaihi bi khairin. Sahabat-sahabat niku muji jenazah niki sae. Niku sae Kanjeng Nabi, tiyang sae Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan wajib. Tidak lama tiba-tiba wonten jenazah lagi. Lah sing kedua niki fa asnau 'alaihi bi syarrin. Sing nomor loro niku disebut keburukan. Nah niki tangga boten genah. Ngene. Meskipun jane boten pareng Pak nyebut elek wong prosedur boten pareng. Tapi bisa jadi pada saat itu belum ada larangan atau wallahu a'lam, pokoknya napa sahabat itu ngoten iki. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan wajib. Sahabat Umar ini penasaran. Tadi ada jenazah dikatakan orang baik, Nabi mengatakan wajib. Sekarang ada jenazah dikatakan buruk, Nabi juga mengatakan wajib. Mau wajibat ya Rasulullah? Sing wajib napa ya Rasulullah? Jenazah yang asnaitum alaihi khairan wajibat lahul jannah. Jenazah yang kalian semua mengatakan itu orang yang baik, surga. Tapi jenazah yang menurut kalian itu orang tidak baik, neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian semua itu akan menjadi saksi-saksi Allah di bumi. Nek saksi ning langit niku malaikat. Nek saksi ning bumi niku jenengan tangga-tangga niku. Itu jenengan becan ditaketi, Pak. Pak ini bener ta bener jenengan? Nggih. Jejer rumah pripun? Ora genah. Alamat bahaya Pak niki. Niki tanggane jenengan nggih. Pripun? Sae. Tanggane apik kabeh. Ini pengaruh, makanya kita hidup berhati-hati, usahakan jangan sampai ada masalah karo tangga. Mending ngalah menyelamatkan. Ora dikalah-kalah Pak. Nah, ini nek tekan kene iki wis setan masuk nih. Wis pokoknya sabar terus dicari solusi terbaik. Bagaimana nek kepaksa nyileh nabok nyileh tangan ya. Minta dinasihati sama orang lain. Nek kepaksa susah ndonga. Sampun diatasi, diikhtiari, didongakno kok tesih ngoten niku sing sabar. Bisa jadi Allah menguji kita. Kula nanti Pak dicurhati karo kancane kula. Kula pusing Pak. Ujane kula berat. Wonten napa? Kula wis kan ada masalah dengan tetangga. Tetangga kanan, kiri, depan, mumet. Ada masalah apa? Was pokoknya masalahnya macam-macam. Terus tak takoni, suaminya jenengan bermasalah enggak? Boten bapak saya. Anaknya bermasalah enggak? Enggak. Apa yang jelas sehat, rezekinya sehat. Alhamdulillah. Jenengan syukur ujiannya di tetangga. Boten tenggene bojo. Milih di sing ruwet tanggane napa bojone tak ngono. Wah tanggane otak lah. Milih budi sing ruwet tanggane napa anake. Tanggane mawon sing ruwet tanggane napa rezekine. Tanggane nggih pun niku terbaik kalau dene. Masa mau urip kok jalan mboten sing ruwet. Makanya nek jalan kok wonten Pak, wonten mawon. Ya Allah, senajan kula pusing nyawan tetanggane, tapi alhamdulillahirabbil alamin bojone kula mboten ruwet, anake kula mboten ruwet, rezekine kula lancar, awake kula sehat. Alhamdulillah, mboten mawon. Mboten usah sithik-sithik dipikir. Lha coba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang yang paling sayang Gusti Allah, sedaya khairul khalqi alam itlaq. Masih saja ada saudara yang menganggapnya mboten sayang. Ada tetangga yang mboten sayang. Nah, lu ridone menungso iki mboten sampe ning dunya. Wa ana bin Umar. Gampang diceritake, angel dipraktekke. Kepengen untuk suatu ya. Nah, kepengen untuk kipas angin nih kan. Wa ani bin Umar, setelah hadis saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuf'atu kahalil iqal. Syuf'ah menika kahalil iqali kados dene melepasno unta. Syuf'ah itu laksana melepaskan unta. Terus hadis wazata wala syuf'ata lil ghaibin. Tidak ada syuf'ah bagi orang yang sedang pergi. Maksudnya kan Pak, hak syuf'ah itu terbatas, tidak mutlak saat terusnya.
Begitu jenengan itu punya mal istirak, mal mustarok, bondo sing syirkah dengan teman misalkan, tanah milik yang berdua kan bocor. Yang satu dijual tanpa sepengetahuan jenengan. Ya. Pada saat pertama kali jenengan ngetos, lah pada saat itulah jenengan punya hak untuk syuf'ah, untuk menuntut tenggone pengadilan biar pemilik baru itu melimpahkan haknya kepada jenengan. Tapi nek sampai beberapa hari, beberapa waktu, kok jenengan ngetos kok diam saja, ngeten iki hak syuf'ah hilang. Lah nek pengadilan betul kok setiap ada gugatan di toko boten. Kapan terjadi penjualan kepada pihak ketiga? Oh, tanggal 10 Januari. Kapan dengan pertama kali mengetahui terjadi transaksi itu? Ya saat itu juga. Lah sekarang dia nuntut sudah berapa lama? Oh, peristiwanya sudah 3 bulan yang lalu. Memang terus sudah kada lumaso. Boten parah. Jadi harus ada harus ada jedanya. Jedanya kapan? Ulama khilaf wonten ingkang 3 hari dari mengetahui, wonten ingkang dikembalikan pada urf penilaian umum. Karena kalau ini tidak diatur, maka terjadi kekacauan Pak ini. Wonten tiyang didol kadang-kadang kan sing syariah itu jajah ginjal tak ada, kira-kira dikomplain kok ternyata sampai sebulan 2 bulan, oh berarti tidak ada masalah, berarti dari itu adem ayem bareng setengah tahun malah digugat lah, ini malah repot. Makanya syuf'ah itu kahalil iqal. Syuf'ah itu seperti melepas onta. Onta ini begitu dilepas masih ada kesempatan untuk megang. Saat banter-banter onta itu jadi banter lainnya jalan. Nek wonten jaran melayu dengan buru kangelan Pak. Tapi nek onto melayu asal berempati ada terus sakit guru. Begitupun syuf'ah. Begitu jenengan mendengar berita syariknya jenengan itu menjual, maka segera kalau keberatan rembukan angin dijangan dituntut oleh pengadilan. Tapi ketika sudah lama waktu berlalu kok baru mengajar surat, gimana marah, coro onto ini munculnya satu, misalnya dicekel. Ini apa ini surat. Terus syariat itu ada yang tetap asal kita ini dari syariat dalam bermuamalah sesuai kalau ajaran syariat, insya Allah saya setuju. Jadi adil dari berbagai kedua belah pihak, dari berbagai pihak itu adil. Nah, gimana diusahakan kehidupan kita ini di dalam ibadah, dalam bermuamalah jangan sampai keluar dari tatanan syariat, termasuk adil ya adil, meskipun itu hanya jenengan tapi syarat diatur. Nah, memang ada tetangga ya aturan ada ditawari tangganya ini. Nah, tangganya tawari kok boten purun nabe pihak lain. Ngoten. Jangan sampai belake tonggo. Kados niku kalau sampai nanti kok di akhir hayat kita tonggo-tonggo ngecap awake dhewe senengane gawe masalah, suka menyinggung perasaannya tonggo niku boten sae. Tapi seandainya kita dalam posisi nopo disakiti tetangga, ini saya sabar, tetap haknya tetangga harus tetap kita penuhi. Allah aku mantu peng telu atau ditili karo tanggaku, saya kirim mantu, wes orang banget tak tili misalkan nih Pak, ngeten iki ampun, soalnya dunia ibu-ibu tak tangan dunia ibu-ibu, aku warisan makan nenggone omahe tak angkati, iki wis ping pindho tak catet pokoke. Orang mangkat arisan ning omahku. Titene kok nek anu ora tak tekan. Lah ngene iki ampun. Dendam-dendam dalam bekerja. Bisa jadi kita sudah kawan, bisa jadi ada udur atau adanya. Pokoknya piye bisane urusan tangga niku mirip dulur, Pak. Tangga niku mirip dulur. Tetap harus dijaga silaturahim. Jadi sak mboten cocok-cocoke kakang, adik, wong tua, anak, ponakan tetep itu dulu. Tetep dijagi, ngalah.
Tapi itu semoga terjadi. Bagaimana agar kelak ketika Allah mempertanyakan sifat kita, karakter kita di hadapan tetangga, mereka sepakat mengatakan kita orang baik. Ngoten mawon. Yes, bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.